Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan jasmani maupun rohani. Dan pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, dan sampai zaman ini kita rasakan alhamdulillah kita masih mengikuti salah satu dan salah sebagian ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini orang beramai-ramai mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan jasanya, mengingat dakwahnya. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus mengambil pelajaran daripada kegiatan dan acara yang kita lakukan ini. Orang beramai-ramai dengan hadroh salawatnya, dengan kajian tabligh akbarnya, maka orang umat Nabi Muhammad SAW dengan bangganya menciptakan dan memperlihatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah pun pernah memuji Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlakul karimah, benar-benar berbudi pekerti luhur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad bukan karena salatnya yang banyak. Allah memuji Nabi Muhammad bukan karena pandainya membikin strategi perang. Allah memuji Nabi Muhammad bukan karena sedekahnya yang banyak, bukan karena zakatnya yang hebat, bukan karena kurbannya yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini memuji Nabi Muhammad karena akhlak beliau dengan
Manusia yang diajarkan beliau berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, bersopan santun yang sangat baik di tengah manusia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk sholat, tapi sholat itu bukan tujuan utama dakwahnya. Mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dan sahabatnya yang dulu bagaimana zakat, bagaimana sedekah, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana bersosialisasi sama manusia tetangga. Maka ketahuilah itu bukan tujuan utama dakwahnya. Tujuan utama dakwahnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maka ketahuilah wahai umatku, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah, sesungguhnya aku diutus menjadi nabi, sesungguhnya aku diutus berdakwah di tengah umat manusia, tidak lain, tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Dulu umat manusia yang memukul temannya, sahabatnya, maka datanglah Nabi Muhammad dijadikan manusia-manusia yang di sekitarnya merangkul sahabatnya. Yang dulunya mengejek menjadi mengajak. Itulah hasil dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholat itu tidak jadi tujuan utama dakwahnya? Kenapa sedekah itu tidak jadi tujuan dakwahnya? Kenapa puasa itu tidak jadi tujuan dakwahnya? Karena akhlakul karimah adalah hasil daripada ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Akhlakul karimah adalah hasil daripada sholat yang selama ini kita tunaikan. Akhlakul karimah adalah hasil daripada sedekah yang selama ini kita salurkan. Akhlakul karimah adalah hasil daripada puasa yang kita lakukan selama ini. Kita tahan lapar, kita tahan minum haus, kita tahan tidak berbohong, tidak bertengkar ketika siang puasa. Untuk apa Allah takdirkan kita puasa? Agar hasil daripada puasa ini kita bisa praktekkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Andai ada orang akhlaknya tidak baik tapi rajin sholatnya, andai ada orang akhlaknya tidak baik tapi rajin sedekahnya, andai ada orang yang akhlaknya tidak baik tapi rajin zakatnya, sama dengan orang itu hanya mempraktekkan ibadah di dunia tapi tidak ada hasil dalam dirinya daripada ibadah-ibadah yang dilakukan. Kalau ilmu yang kita pelajari itu adalah karunia dari Allah, ilmu yang kita kuasai itu adalah karunia dari Allah, akan tetapi akhlakul karimah, budi pekerti, sopan santun itu adalah kita semua bisa melakukannya. Karena semua orang itu mampu melakukan akhlakul karimah. Semua orang itu mampu untuk berkata yang baik. Semua orang itu mampu untuk berperilaku yang sopan dan santun. Tapi tidak semua orang mau untuk menekuni itu semua. Bahkan ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu? Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Maka ketahuilah wahai sahabat, ketahuilah wahai umat, akhlak Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran yang dibawanya. Akhlak Nabi Muhammad sesuai dengan ajaran yang diajarkannya. Begitupun kita diajarkan ketika bercermin. Kita berdoa, Allahumma kama hasanta khulqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus, sebagaimana Engkau sempurnakan penciptaanmu kepadaku, maka sempurnakanlah juga akhlakku kepada manusia. Ya Allah,
Ketika khataman kita pun berdoa, Allahumma zayyin akhlaquna bijahil Quran. Ya Allah, zayyin, hiasilah, ya Allah, hiasilah akhlak-akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Maka dengan ini kita berharap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita mendekati bagaimana Rasulullah berbicara, setidaknya kita mengetahui bagaimana adab Rasulullah bersosialisasi di tengah masyarakat. Maka dengan ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jamaah yang mendengar suara ini, marilah kita membenahi diri kita yang selama ini kita ditipu, yang selama ini kita dihipnotis oleh keadaan yang tidak mencontohkan akhlak yang baik. Maka dengan ini marilah kita saling mengingatkan dan saling mengajak untuk bagaimana berperilaku dan yang sopan dan santun di tengah masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيد الأسقام إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة